Assalamualaikum Football United, Sobat Football United, semoga sehat-sehat selalu sekeluarga, lancar-lancar semua urusannya dan juga ibadahnya ya di bulan Ramadan memasuki 10 hari terakhir, semakin diperbanyak lagi. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan ada kabar dari Fabrizio Romano mengenai pemain Manchester United yang saat ini sedang dipinjamkan ke Sunderland, yaitu adalah Amad Diallo. Performa Amad Diallo yang luar biasa bersama dengan Sunderland di Championship ini menjadi menjadi tanda tanya untuk bagaimana sang pemain musim depan. Fabrizio Romano mengatakan nampaknya akan kembali ke Manchester United. Akan ada pertemuan agen sang pemain, pihak pemain dan juga pihak klub. Ada kemungkinan kalau Amad Diallo masa depannya masih di Manchester United, tapi akan seperti apa tergantung musim depan. Kemungkinan Amad Diallo akan tetap mengikuti pre-season bersama dengan Manchester United musim depan. Lalu setelahnya akan ditentukan nih apakah akan di Old Trafford atau mungkin akan dipinjamkan kembali. Nah, terkait dengan hal tersebut, gue ingin angkat kali ini, obrol ringankan seperti biasa, Amad Diallo, pemain yang berusia 20 tahun yang saat ini memperkuat Sunderland. Kontraknya sendiri bersama dengan Sunderland, peminjaman ini akan sampai akhir Mei 2023. Jadi sekitar kurang lebih 2 bulan lagi, Amad Diallo ini akan selesai bersama dengan Sunderland. Pemain ini, Amad Diallo ya, datang ke Manchester United dari Atalanta. Ketika itu harganya sangat tinggi, 21 juta euro. Dan ketika itu Amad Diallo usianya masih 19 tahun. Jadi untuk pemain yang 19 tahun harga 21 juta ini sangat tinggi sekali. Sempat dipinjamkan ke Glasgow Rangers musim lalu, tapi tidak begitu berkembang. Sempat di awal-awal peminjaman bersama dengan Glasgow Rangers dia mencetak gol ya kan, tapi lambat laun dia tidak bisa menembus tim utama, bahkan lebih sering duduk di bangku cadangan oleh pada saat itu tim yang dilatih oleh Giovanni Van Bronckhorst. Selama memperkuat Manchester United, menurut catatan yang gue dapatkan ya, penampilan bersama dengan tim utama di Liga Inggris ini baru 3 pertandingan dan sudah membuahkan 1 assist. Selebihnya dia lebih sering bermain untuk tim U23 maupun juga di Glasgow Rangers pinjaman. Tapi kali ini di Sunderland luar biasa, 31 pertandingan, sangat tinggi sekali ya. Dan ini mungkin partai yang paling banyak sepanjang karirnya dia membela tim utama, yaitu adalah di Sunderland musim ini 31 kali penampilan dengan mencetak juga gol yang sangat banyak benar nih, 11 gol. Luar biasa, bahkan Amad Diallo ini menjadi top skor Sunderland saat ini. Raihan golnya unggul dibandingkan dengan pemain-pemain lain yang ada di Sunderland. Luar biasa Amad Diallo. Nah, sekarang posisi Amad Diallo, kalau dia ingin kembali ke Manchester United kan harus dilihat dulu nih, di posisinya dia saat ini ada siapa saja. Kalau gue lihat di Sunderland, Amad Diallo bisa dimainkan di 3 posisi. Posisi nomor 10 ya, di belakang striker, atau menjadi striker, atau di sayap kanan. Tapi setelah gue lihat heat maps-nya, ternyata daerah operasi dari Amad Diallo itu lebih sering di daerah sayap kanan. Walaupun kadang sebagai starting line up dia berada di nomor 10 maupun juga striker, tapi sering sekali daerah operasinya memang ada di sebelah kanan. Nah, sekarang di Manchester United tentu saja di sebelah kanan ada Anthony, pemain yang datang dengan harga sangat mahal dari Ajax. Menurut gue ini akan menjadi Anthony ini ya, akan menjadi proyek utama, elemen utama dari Erik ten Hag di Manchester United, utamanya untuk lini kanan. Ya tentu saja dia didatangkan mahal, kan nggak mungkin Erik ten Hag tidak memakainya. Pasti dari manajemen akan ditanyakan ya kan dan lain-lain. Ada beberapa komentar Sobat Football United, terima kasih komentarnya, tapi gua kurang sepakat kalau mengatakan Anthony dijual saja, Anthony dilepas saja. Hey, Anthony didatangkan hampir 100 juta.
dia baru satu musim terus dilepas lagi. Jelas nggak mungkin. Kalau kita bermain game Championship Manager FIFA mungkin iya, tapi ini klub yang beneran ya. Ketika Erik ten Hag memutuskan itu, katakanlah ingin menjual, manajemen pasti akan menanyakan, kita sudah berinvestasi banyak ya kan, dan lain-lain, kenapa kok nggak dipakai, dan lain-lain. Dan Erik ten Hag merekomendasikan Anthony ini kan menjadi salah satu buruan utama, dan dia tentu saja punya rencana dengan Anthony. Jadi balik lagi, gua nggak sepakat ya dengan komentar Sobat Football United yang menurut gua ya kayaknya enggak sih ya. Anthony pasti akan jadi proyek utama dari Erik ten Hag, itu jelas, itu pasti, dengan harga yang sedemikian tinggi. Musim pertama dia mungkin masih ada ups and down, masih adaptasi, tapi yang jelas proyeknya akan bersama dengan Anthony di sayap kanan. Lalu ada juga Facundo Pellistri ya kan. Belum lagi ada Jadon Sancho yang bisa juga dimainkan di sayap kanan. Jadi Amad Diallo persaingannya akan sangat ketat nih untuk di posisi kanan. Saat ini pemain yang terdaftar di Manchester United dengan nomor punggung 16 ini sudah mencetak 1 gol, tapi bukan di Liga Inggris ya, dari 9 penampilan. Di kabar terbaru, Amad Diallo sendiri mengatakan kalau dia belum menunjukkan penampilan terbaik untuk Manchester United, dan dia berharap musim depan dia bisa kembali dan membuktikan talentanya. Impiannya adalah dia akan bermain reguler. Dia ingin bermain secara reguler di Manchester United. Awal musim ini sebenarnya Amad Diallo diberi kesempatan oleh Erik ten Hag. Dibawa ke tour ya kan, di beberapa negara. Bahkan dia ada kontribusi itu, 1 gol dan juga 1 assist, Amad Diallo. Nah, gua melihat head to head Amad Diallo ini nanti bukan dengan Anthony atau mungkin dengan Jadon Sancho. Gua nggak melihat ke pemain itu. Gua melihat ke Facundo Pellistri. Ini nampaknya akan menjadi head to head dari seorang Amad Diallo. Pemain ini berusia 21 tahun, jadi usianya hampir sama, dan Facundo Pellistri juga saat ini lebih sering diberikan kesempatan dibanding Amad Diallo, tentu saja karena Amad Diallo ini kan dipinjamkan. Nah, tapi sebelumnya Facundo Pellistri ini juga sudah dipinjamkan ke beberapa klub dan sering sukses ya masa peminjaman dari Facundo Pellistri, sehingga gua melihat Amad Diallo besar kemungkinan yang musim depan akan kembali dipinjamkan. Pemain berusia 20 tahun ini kalau gua lihat di Transfermarkt ya, valuasinya nih ada di 13 juta euro. Sehingga ya sebenarnya untuk pemain dengan usia 20 tahun 13 juta ini masih valuasinya cukup oke. Artinya market melihat kalau Amad Diallo ini punya potensi yang juga besar. Nah, potensi yang besar ini dari pemain muda, dia butuh menit bermain yang tinggi, yang banyak. Beberapa musim yang lalu ketika dia tidak punya menit bermain yang tinggi ya perkembangannya tidak sepesat saat ini ketika dia diberi kesempatan yang sangat banyak oleh Sunderland. Dia mampu membuktikan dengan torehan golnya, kontribusi langsung. Bagaimana dengan musim depan? Gue ulangi lagi, kalau menurut gue ya Amad Diallo baiknya memang dipinjamkan lagi. Sekalipun mungkin dia bisa saja diikutkan pre-season supaya tetap ada integrasi dengan klub, dengan squad, dengan rekan-rekannya. Mungkin bisa jadi paruh awal ya dia tetap berada di Manchester United, nanti di musim dingin dia dipinjamkan. Itu juga menurut gue kenapa tidak dipinjamkan kemana. Harapan gue tetap dipinjamkan ke klub di Liga Inggris, mau itu di Championship maupun di Premier League. Yang jelas tim yang punya komitmen akan memberikan menit bermain yang tinggi kepada Amad Diallo. Sekarang memang dia berpenampilan sangat bagus banget nih bersama dengan Sunderland. Tapi gua melihat bagaimanapun juga Sunderland ini adalah tim di Championship. Levelnya di bawah dari Premier League. Dan banyak juga pemain ya ketika berlaga di Championship tampilannya luar biasa bagus. Tapi begitu tim yang dibela promosi ke Premier League, atau ketika timnya berhadapan dengan tim dari Premier League, penampilannya tidak sebagus ketika bermain di Championship atau menghadapi sesama tim Championship. Artinya apa? Penampilan yang bagus dari Amad Diallo ini tetap harus diuji dengan bermain di klub
yang kompetisinya lebih tinggi lagi, lebih ketat lagi, sehingga kualitas dari Amad Diallo pun juga semakin teruji lagi. Intinya apa? Ya, walaupun dia bagus sekarang di Sunderland, kalau menurut gue ringan amatiran ini tidak berarti dia juga akan bagus di Manchester United, dan ada baiknya dia tetap ya dipinjamkan untuk mendapatkan menit bermain yang lebih tinggi lagi. Mungkin baiknya di klub Premier League ya musim depan, itu harapan gue. Kurang lebih demikian ngobrol ringan tentang Amad Diallo. Gue ingin dengar bagaimana tanggapan Sobat Football United ya. Drop di kolom komen, beda nggak masalah, asalkan tetap sopan. Gue doakan selalu sehat-sehat semua, sehat-sehat sekeluarga. Jangan lupa like, subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.